Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kembali lagi ketemu dengan saya ya. Kali ini tuh saya ingin menyadarkan, bukan hanya saya ya, tapi kita semua tuh harus sadar akan hidup kita sendiri. Kita perlu menyadari bahwa hidup kita adalah kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Hidup ini tuh kesempatan bagi kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup ini dengan hal-hal yang tidak penting. Jangan pernah kita sia-siakan hidup ini dengan hal-hal yang seharusnya itu nomor ketiga atau nomor kesekian banyaknya. Tapi kita lupa untuk nomor satu, yaitu Tuhan. Kita lupa kalau yang nomor satu itu adalah Tuhan. Kita lebih sibuk duniawi kita. Kita lebih sibuk nomor ketiga, nomor ketujuh, nomor kedelapan, dan seterusnya. Tapi kita lupa nomor pertama yang paling utama itu Tuhan. Banyak orang saat ini terlalu sibuk untuk dunianya. Dia lupa bahwa yang nomor pertama itu Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik karyamu, talentamu, kemampuanmu, finansialmu, dan yang terbaik lainnya untuk Tuhan. Kita harus sadar, hidup ini sementara. Kalau kita mau merenungi dari kita lahir, bayi, tumbuh menjadi anak-anak, lalu tumbuh menjadi seorang remaja, dan menjadi dewasa, lalu menikah, dan selanjutnya sudah memiliki anak, menjadi seorang bapak-bapak atau ibu-ibu. Setelah itu berlanjut lagi menjadi seorang nenek. Anaknya sudah dewasa, sudah besar, sudah menikah, punya cucu, jadi nenek dan kakek. Setelah itu kita pulang lagi ke rumah Tuhan. Kita pulang lagi ke rumah Sang Maha Kuasa. Hidup kita sementara waktu. Kita hanya menghabiskan berapa puluh tahun hidup di dunia ini. 60-70 tahun. Itu yang hidupnya lancar-lancar aja. Kita menghabiskan waktu sekitar 60 tahun sampai 70 tahun di dunia. Itu yang hidupnya lancar-lancar aja. Karena kita nggak tahu nih, kita akan mati kapan saja kan bisa. Entah ketika kita kecil, dewasa, remaja, atau ketika kita sudah punya anak, sudah jadi bapak-bapak atau ibu-ibu. Kita nggak tahu kematian kita. Bisa saja terjadi kecelakaan, tiba-tiba mati, atau mungkin karena adanya penyakit, atau mungkin terjadi banjir atau apa lalu mati, atau ada bencana, kita nggak tahu. Hidup kita itu sementara dan singkat di hadapan Tuhan. Jadi kamu jangan pernah menganggap kalau kamu akan hidup abadi. Ketika kita di dunia, ketika kita mencari rezeki, bekerja, kita boleh kok. Kita boleh beranggapan kita hidup yang lama di dunia ini, supaya kita semangat mencari uang, mencari rezeki untuk keluarga dan untuk kemuliaan Tuhan yang paling utama. Boleh kita menganggap kalau kita hidup yang lama, hidup selamanya boleh.
untuk menumbuhkan rasa semangat. Tapi jangan lupa, kalau kita hidup, yang pertama, kita dibatasi oleh usia kita. Usia kita membatasi kehidupan kita. Yang kedua, kita dibatasi oleh sakit penyakit. Kita itu hidup, ada yang namanya sakit penyakit. Kita juga dibatasi sakit penyakit. Karena dari sakit penyakit bisa mengantarkan kita ke dalam kematian. Yang ketiga, kita dibatasi oleh yang namanya musibah. Entah musibah kecelakaan, entah musibah bencana. Kita dibatasi yang namanya musibah. Jadi kita tuh jangan menganggap kalau kita hidup selamanya gitu. Lalu kita hidup untuk foya-foya, happy-happy, bergaul bebas, untuk zina bebas atau yang lainnya. Ingat, ada 3 poin utama yang membatasi kita. Selain usia kita, sakit penyakit, ada yang namanya musibah yang membatasi kehidupan kita. Kita nggak tahu nih sampai kapan kita hidup, kapan kita mati, kita nggak tahu. Kapan musibah itu datang di dalam hidup kita, kapan sakit penyakit itu datang di dalam hidup kita nggak tahu. Kalau masalah usia, mungkin kita bisa memperkirakan usia, karena selama-lamanya manusia hidup di zaman ini, mayoritas di dalam usia 60 sampai 70-an yang membatasi kehidupan kita. Jarang sekali orang itu hidup di usia 80 ke atas. Itu jarang sekali. Walaupun masih ada tapi jarang. Bayangkan saja, kalau setiap tahun kita hidup, setiap tahun ketika kita berulang tahun setiap tahun, atau menjalankan Natal di setiap tahun, ataupun Idul Fitri di setiap tahun, atau yang lain, setahun aja kalau kita nikmati nggak kerasa loh. Setahun aja tuh nggak kerasa loh. Tiba-tiba udah Idul Fitri lagi, tiba-tiba udah Lebaran lagi, tiba-tiba udah Natal lagi, tiba-tiba udah ulang tahun lagi. Nggak kerasa sama sekali. Dan kita harus perlu merenungi hidup kita. Apakah kita hidup untuk berbuat jahat, atau kita hidup untuk meninggalkan kenangan-kenangan yang buruk di hadapan Tuhan, atau kita mau hidup memberikan kebaikan kepada orang lain dan merajut kenangan-kenangan yang indah di hadapan Tuhan. Dan alangkah baiknya buatlah kenangan-kenangan yang indah di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bangga memiliki seorang hamba seperti engkau, yang hidupnya penuh dengan kebaikan, yang hidupnya penuh kemuliaan Tuhan, yang hidupnya penuh dengan keintiman dengan Tuhan, yang hidupnya penuh akan kemuliaan, kebaikan, kerendahan hati, ketidaksombongan, kedermawanan. Buatlah Tuhan bangga kepadamu. Jangan hanya buat bosmu bangga kepadamu. Jangan buat donaturmu bangga kepadamu saja. Jangan buat teman-temanmu bangga kepadamu saja. Tapi poin utamanya, buatlah Tuhanmu bangga kepadamu. Poin utamanya, buatlah Tuhanmu bangga kepadamu. Dan kalau masalah yang lain seperti bosmu bisa bangga kepadamu, bosmu salut kepadamu, atau donaturmu salut, atau teman-temanmu salut, itu bonus dan bonus tambahan. Tapi poin utamanya, buatlah Tuhanmu bangga kepadamu.
maka hidupmu akan dibuatnya bahagia sampai selama-lamanya. Itu ulasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.